Jumpa lagi dengan saya Rizwan di channel YouTube IT Newbie. Untuk menghubungkan komputer ke jaringan LAN atau ke jaringan internet dibutuhkan yang namanya switch. Nah, ini adalah perangkat switch yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer dalam satu jaringan dan menghubungkan beberapa komputer tersebut ke jaringan internet. Jadi di sini ada kabel yang terhubung ke internet dan kabel yang lainnya terhubung ke komputer untuk membuat jaringan lokal area network atau jaringan LAN. Oke, jadi di sini sudah ada kabel-kabel yang terhubung ke komputer dan jaringan internet. Nah, kabel yang ini ya disambungkan ke switch tadi dan disambungkan ke komputer. Jadi komputer ini terhubung ke switch dengan menggunakan kabel LAN. Oke, kita colokin dulu kabel LAN-nya ke port Ethernet yang ada di belakang CPU komputer. Oke, dan pastikan lampu indikator dari Ethernetnya sudah hidup. Nah, ini sudah hidup seperti ini. Jadi dia sudah benar-benar terhubung ke switch atau ke jaringan LAN, dan kita harus mengkonfigurasi komputer ini supaya bisa dikenal di dalam jaringan. Ini adalah gambar topologi jaringan LAN yang akan kita buat. Sekarang saya akan mengkonfigurasi komputer supaya komputer ini bisa terhubung ke jaringan LAN atau ke jaringan internet. OS yang saya gunakan di sini adalah Windows 10. Untuk sistem operasi yang lain seperti Windows 7, Windows 8 atau Windows 11 bisa disesuaikan karena konfigurasinya sangat mirip. Oke, langsung saja kita konfigurasi. Kita lihat di bagian bawah untuk jaringannya ya, di sini dia belum dikenal di dalam jaringan ya. Jadi perlu kita lakukan konfigurasi supaya bisa dikenal di jaringan dan bisa terhubung ke internet. Nah, untuk melakukan konfigurasinya klik kanan ya di sini. Kemudian klik Open Network and Internet Setting. Maka akan muncul jendela setting ini. Kemudian di sini ada Change Adapter Option. Oke. Ada dua interface yang bisa dihubungkan ke jaringan. Ada Ethernet. Ya, jadi Ethernet ini adalah LAN card yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke jaringan. Sementara Ethernet 2 di sini adalah jaringan virtual ya, karena sebelumnya sudah diinstal program virtual atau VirtualBox di sini. Yang perlu kita konfigurasi adalah Ethernet yang ini nih ya, karena Ethernet yang ini yang langsung terhubung ke jaringan. Oke, klik kanan, kemudian klik Properties. Kemudian karena kita menggunakan IP versi 4 protokol, maka klik Internet Protokol versi 4. Oke, kemudian klik Properties. Nah, jadi untuk konfigurasi IP di sini belum sesuai dengan jaringan. Biasanya untuk mengkonfigurasi IP address di sini ya, menggunakan IP address 192.168.100 titik sekian. Jadi boleh 2, pokoknya dia dibuat di atas 1. Oke. Tapi saya buat di sini 2, 192.168.100.2. Subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian untuk default gateway-nya 192.168.100.1. Oke. Untuk DNS server gunakan aja Open DNS dari Google, yaitu 8.8.8.8 dan 8.8.4.4, atau bisa juga DNS dari provider yang kalian gunakan. Kalau misalnya dia Telkom, maka gunakan DNS Telkom.
Kalau tidak tahu, boleh menggunakan OpenDNS dari Google. Oke, untuk settingan defaultnya seperti ini. Karena di jaringan saya sudah saya rubah, ya, ini nggak connect, ya, ini nggak connect karena tidak sesuai dengan konfigurasi yang tadi. Jadi untuk IP address-nya akan saya ganti dan saya sesuaikan dengan jaringan yang saya gunakan. Ya, nanti Anda juga harus menyesuaikan dengan jaringan yang kalian gunakan. Di sini yang saya gunakan adalah IP address 10 kemudian 3.3.18. Oke. Ini yang saya gunakan, ya. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0 dan default gateway-nya 10.3.3.254. Jadi untuk konfigurasi IP address, subnet mask dan default gateway di jaringan saya gunakan seperti ini. Tapi kalau misalnya Anda terhubung ke provider seperti IndiHome atau provider yang lain, bisa menggunakan IP address yang tadi, yaitu 192.168.100. sekian. Oke, nanti Anda sesuaikan. Kalau DNS-nya, ya karena kita menggunakan OpenDNS dari Google, bisa kita gunakan OpenDNS tersebut di provider mana saja selama DNS ini tidak diblokir oleh provider yang kalian gunakan. Tapi sebaiknya Anda menggunakan DNS dari provider yang kalian gunakan. Oke. Kemudian oke. Kemudian close. Nah, dia akan baca di sini, ya, supaya dia terhubung ke jaringan. Nah, ini sudah langsung terhubung ke jaringan dan bisa mengakses internet. Saya akan mencoba browsing dengan menggunakan Google Chrome. Saya akan buka youtube.com. Nah, ini udah jalan. Kita sudah bisa browsing internet. Detik.com juga sudah jalan dan bisa kita browsing dengan mengakses internet. Nah, bagaimana solusi atau bagaimana caranya jika kita tidak mengetahui IP address yang ada di jaringan kita? Oke. Kalau Anda tidak mengetahui IP address di jaringan kalian, Anda bisa mengkonfigurasi jaringan tersebut dengan memilih uptime and IP address automatically. Jadi ini klik uptime. Jadi IP address, subnet mask dan default gateway tidak perlu dimasukkan. Begitu juga dengan uptime DNS server address automatically juga diklik. Jadi DNS servernya ini tidak perlu dimasukkan. Jadi kita di sini tidak perlu memasukkan IP address sama sekali, ya. Baik IP address, subnet mask, default gateway, preferred DNS dan alternate DNS. Oke, kalau sudah dibuat settingannya seperti ini, klik OK. Kemudian OK. Kemudian kita tunggu beberapa saat sampai dia terhubung ke jaringan. Nah, cara seperti ini ada syaratnya nih. Syaratnya di jaringan tersebut sudah ada yang namanya DHCP server. DHCP server itu fungsinya untuk memberikan IP address secara otomatis ke komputer yang ada di jaringan tersebut. Karena DHCP servernya aktif dan ada di jaringan tersebut, maka komputer ini bisa memperoleh IP address dari DHCP server. Jika kita lihat, ya, IP address dari komputer ini akan berubah biasanya, ya. Di sini klik 2 kali, kemudian klik details, maka IP-nya akan menjadi 10.3.3.213. Jadi ini adalah IP address yang diperoleh dari dalam jaringan, ya, oleh DHCP server. Jadi IP ini diperoleh dari DHCP server.
Jadi IP ini diperoleh dari DHCP server yang ada di dalam jaringan. Kita coba untuk terhubung ke internet dan kita coba untuk browsing detik.com. Nah, ini udah jalan. Google.com. Oke, juga sudah jalan. Oke, jadi kira-kira seperti itu cara menghubungkan komputer ke jaringan LAN atau ke internet. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.